Pemirsa Indosiar kita awal dengan informasi terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza. Sebanyak 14 orang nyatakan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Kemudian 6 orang nyatakan tewas akibat peristiwa ini. Petugas Gulkramat DKI Jakarta menemukan 2 jenazah baru dalam kebakaran di Plaza Glodok pada Jumat pagi. Kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing-puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang. 3 diantaranya sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Proses pendinginan pun masih berlanjut bersamaan dengan evakuasi korban. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kebakaran Glodok Plaza, kita sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski di lokasi. Selamat siang Syahreza, apakah pencarian korban masih dilakukan dan sudah ada berapa korban yang sudah berhasil dievakuasi? Silakan. Ya baik Nata, dan juga bisa dapat kami sampaikan informasi terkini di Glodok Plaza tempat terjadi kejadian perkara soal kebakaran. Sejak Rabu kemarin memang hingga saat ini situasinya tengah diberlangsungkan evakuasi dan juga proses pendinginan oleh pihak Gulkarmat dari pihak Jakarta Barat tentunya. Dan terlebih dahulu Nata, saya ingin menjabarkan kondisinya. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, memang ini situasinya sangat begitu berantakan, banyak sekali banyak puing yang bertebaran di lantai dasar. Ini berasal dari lantai 7, 8, dan juga 9. Ini menandai bahwasanya sempat kacau untuk bagian bangunan daripada Glodok Plaza. Ini juga daerah lantai dasar yang dijadikan saksi para korban yang selamat dan juga para warga yang melihat kesaksian kebakaran yang terjadi di Gedung Plaza, di mana kesaksian beberapa kali melaporkan sempat melihat beberapa korban melambaikan tangan ataupun menyalakan senter untuk bisa menandai bahwasanya mereka terjebak di Gedung Plaza. Kali ini bisa dilihat Nata dan juga pemirsa, kerusakannya begitu destruktif dan kini proses pendinginan masih berlangsung begitu, mengingat hari ini sudah ada 2 kantong jenazah baru yang dibawa oleh pihak Gulkarmat dan juga pihak BPBD pada hari ini. Dan tentunya Nata dan juga pemirsa, untuk melihat beberapa sisi lainnya, ini banyak begitu puing yang berserakan. Kami juga melihat ada beberapa personil Gulkarmat yang masih berlalu lalang untuk melakukan evakuasi, di mana ada 14 korban dinyatakan hilang dan 6 tewas per hari ini. Dan tentunya memang situasinya begitu sulit, dan memang hingga saat ini kami ingin menyampaikan informasi soal apa saja yang dilontarkan pernyataan dari pihak Gulkarmat ataupun dari pihak Joko Susilo sebagai perwira piket pemadam kebakaran. Berikut pernyataan yang bersangkutan. Di pukul 07 ya, 07 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting penilaian dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya, karena memang saya laporkan kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja, jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Jadi tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada 1 laporan, jadi masuk jadi 14. Dari 14 yang dilaporkan masyarakat ini, kemarin sudah 4 kita indikasikan ketemu, hari ini pagi ini 2. Ya Nata dan juga pemirsa, seperti itulah tadi laporan dari pihak Gulkarmat sendiri, bahwasanya ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan hari ini sudah ada 2 kantong jenazah yang dibawa pergi ke
Rumah Sakit Polri Kramat Jati, artinya proses evakuasi masih berlanjut dan kini tidak hanya mengenai evakuasi dan juga proses pendinginan, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya dari pihak BPBD dan juga Gul Karmat ini kompak untuk menyediakan posko untuk melaporkan korban yang ataupun keluarga korban yang kehilangan kerabat mereka di peristiwa Plaza Glodok kali ini, di mana ada 14 yang hilang dan ini angkanya masih bisa berlanjut apabila nanti pihak BPBD sendiri menerima laporan terkait kerabat mereka yang dalam peristiwa kali ini dilaporkan hilang. Dan tentunya untuk mengetahui informasi lebih lanjut ataupun keterangan dari salah satu keluarga korban, berikut pernyataan dari keluarga korban Ade Aryati tentunya. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga apa itu nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah dibilang kan dari situ, namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, Nata dan juga pemirsa, memang peristiwa ini menimbulkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban dan juga beberapa pihak lainnya tentunya. Nata dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menyisir kembali ke area ataupun tempat kejadian perkara kebakaran di Plaza Glodok tentunya pada kali ini, di mana posko kebakaran tidak hanya didirikan di Glodok Plaza, nantinya akan didirikan juga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan tentunya ini diharapkan bisa membantu keluarga korban untuk menemukan kerabat mereka yang dinyatakan hilang, di mana informasi yang kami terima ada 14 orang yang dinyatakan hilang dalam peristiwa kali ini, dan disebutkan bahwasanya 6 orang tewas, di mana 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan bisa Anda lihat, Nata dan juga pemirsa, itulah papan untuk menulis identitas daripada korban yang hilang pada hari ini, menunjukkan ada 14 korban yang hilang, dan hari ini sudah ditemukan 2 korban tewas yang ditemukan di lantai 8 gedung Plaza Glodok tentunya, dan kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun dari 2 jenazah dan juga 3 jenazah yang ditemukan kemarin ini belum tentu mengarah terhadap identitas daripada keluarga korban yang dinyatakan hilang di papan tulis tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwasanya hari ini 6 orang dinyatakan tewas, 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan 1 diantaranya masih dievakuasi. Sementara itu, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Plaza Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, mengetahui bagaimana informasi terkini dari RS Polri Jakarta Kramat Jati, identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di lokasi. Baik, selamat siang Amrina. Apa saja informasi yang bisa Anda informasikan kepada kami? Silakan.
Ya, Nata dan juga pemirsa, untuk hingga kini proses identifikasi dari korban meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza ini masih terus dilakukan di RS Polri Kramat Jati. Dan secara total kini di gedung instalasi kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati terdapat 5 jenazah dari korban meninggal dunia tersebut, di mana 3 diantaranya ini tiba di RS Polri Kramat Jati pada kemarin malam dan 2 lainnya ini baru saja tiba di RS Polri Kramat Jati pada beberapa waktu yang lalu sekitar pada pukul 9:45 pagi begitu. Jadi secara total ada 5 jenazah dari korban meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza yang sudah ataupun juga sedang dilakukan proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati. Memang secara total terdapat 6 korban meninggal dunia, namun 1 korban lainnya ini masih dalam proses evakuasi di Glodok Plaza. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru, ini disampaikan bahwa dikarenakan kondisi dari jenazah korban meninggal dunia yang memang sulit untuk dikenali secara visual, maka untuk proses identifikasi ini akan melakukan metode pemeriksaan DNA. Artinya dengan mengambil sampel DNA dari korban yang meninggal dunia, nanti akan dicocokkan dengan sampel DNA dari keluarga korban begitu untuk nantinya dibandingkan agar diketahui untuk identitasnya ini siapa dan cocok dengan siapa seperti itu. Namun memang dikarenakan untuk proses pemeriksaan DNA ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga untuk proses identifikasi dari 5 jenazah korban meninggal dunia ini sepertinya akan butuh waktu, tidak hari ini akan keluar, namun sepertinya membutuhkan waktu lebih dari seminggu. Dikarenakan dari tim instalasi forensik RS Kramat Jati ini akan bekerja sama juga dengan pihak Inavis lalu juga Puslap 4 Polri untuk melakukan identifikasi ini. Jadi hingga kini kami pun juga masih menunggu proses identifikasi yang sedang dilakukan dan juga menantikan sejauh mana progresnya. Nata. Hingga dengan siang ini, apakah keluarga korban masih ada yang berdatangan ke Rumah Sakit RS Polri terkait dengan 5 jenazah yang kemarin sudah 3 dibawa ke Rumah Sakit RS Polri dan juga tambahan 2 yang tadi pagi? Iya, Nata, tadi informasi dan juga konfirmasi langsung dari Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati bahwa hingga kini baru ada 1 keluarga dari korban di kebakaran Glodok Plaza yang telah melaporkan ke pihak DVI RS Polri Kramat Jati untuk ikut serta dalam proses identifikasi begitu. Dan informasi yang kami dapatkan memang sedari tadi kami melihat ada sejumlah pihak yang menanyakan lokasi dari DVI untuk ikut lapor terkait dengan keluarga yang menjadi korban di Glodok Plaza pada kebakaran kemarin. Namun memang belum dapat dikonfirmasi begitu. Sebenarnya belum dapat dikonfirmasi apakah 5 jenazah yang ada di RS Polri Kramat Jati ini termasuk dalam 14 laporan orang hilang. Karena sebenarnya ada 14 laporan orang hilang yang hingga kini belum ditemukan begitu dan belum diketahui identitasnya akibat kebakaran di Glodok Plaza. Dan saat ini baru ada 1 keluarga yang telah mengkonfirmasi ikut serta dalam proses identifikasi ini. Kita nantikan nanti bagaimana perkembangannya, apakah 14 keluarga dari korban yang menjadi terdampak dari kebakaran di Glodok Plaza ini akan datang ke RS Polri Kramat Jati untuk mengikuti proses identifikasi ini atau tidak. Nata. Penegasan kembali Amrina terkait dengan untuk proses dari identifikasi ini, artinya baik jenazah yang kemarin sudah dilakukan penemuan terlebih dahulu akan ada sampel hasilnya itu seminggu kemudian. Atau bagaimana informasinya? Penegasan? Ya, Nata. Jadi dikarenakan untuk kondisi tubuh dari jenazah yang memang sulit untuk diidentifikasi secara langsung, secara visual dengan mata telanjang, memang dari pihak RS Polri Kramat Jati ini harus menggunakan metode pemeriksaan DNA. Dan tadi sudah dikonfirmasi dari pihak rumah sakit, dari Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Prima Heru bahwa untuk hasil identifikasi ini biasanya dengan metode pemeriksaan DNA ini membutuhkan waktu kurang lebih seminggu begitu. Tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak rumah sakit dan tentu untuk waktu ini bisa berbeda-beda tergantung dengan nanti kesulitan dan juga bagaimana kondisi dari tiap-tiap jenazah yang sekarang sudah berada di RS Polri Kramat Jati. Nata. Baik, terima kasih Amrina Rinda melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Kebakaran tersebut pun menambah daftar panjang kejadian yang terjadi di Jakarta selama tahun 2024-2025. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Batu menangkap seorang sarjana pertanian yang memanfaatkan keahliannya untuk membudidayakan tanaman ganja sejak tahun 2019 yang lalu. Pelaku sudah berkali-kali panen dan menjual daun ganja kering. Berbekal keahliannya dalam ilmu pertanian selama kuliah, seorang pemuda Kabupaten Malang, Jawa Timur membudidayakan puluhan batang tanaman ganja di rumahnya. Pengungkapan kasus tanaman ganja ini berawal dari penangkapan salah satu tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering di Jalan Pendem, Kota Batu. Dari penangkapan tersebut muncul nama tersangka lain, yakni ANW, yang merupakan pengedar ganja. Tidak mendatangkan dari mana-mana, ANW justru menanam sendiri. Dari rumah ANW, polisi menemukan 62 batang tanaman ganja berbagai ukuran. Tanaman ganja tersebut ditanam di lantai 3 rumahnya, sehingga keberadaan tanaman tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Pelaku mulai menanam ganja sejak 2019 dan sudah panen berkali-kali. Kita mengamankan 2 tersangka atas nama inisial RS dan MRR. Dan kita menemukan barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,42. Selain menangkap pengguna dan pengedar ganja, Satres Narkoba Polres Batu juga menangkap pengedar pil double L dengan barang bukti puluhan ribu pil double L dan 45,11 gram sabu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim transisi Pramono Rano dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar pertemuan di Balai Kota Jakarta. Pertemuan membahas persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik.
Pertemuan antara tim transisi Pramono Rano dengan PJ Gubernur Jakarta berlangsung di Balai Kota Jakarta. Namun Pramono Rano tidak dapat hadir untuk menemui PJ Gubernur lantaran ada kegiatan lain. Pertemuan digelar sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan dan persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Kami sudah melakukan pertemuan resmi dan saya sudah hadir. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, berlangsung dengan bagus, dengan akrab, dan intinya adalah kami punya semangat yang sama, kami punya tekad yang sama, bersama bagaimana kemudian nanti agar gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik itu. Ini kita harus, jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara demo karena kita hanya diskusi berbagai hal, tapi intinya tekadnya adalah sama. Bukan lagi suatu dikotomi transisi dan kontrol, tapi kali ada satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh. Pemirsa, kasus penggabungan suara pada Pilkada Jaya Wijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memasuki babak baru. Dugaan penggabungan suara dilakukan 3 paslon lainnya mengakibatkan jumlah perolehan suara paslon nomor 4 turun drastis, mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Paslon yang diusung Partai Perindo ini mengharapkan Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU terkait dengan Pilkada Jaya Wijaya tahun 2024. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jaya Wijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jaya Wijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banua, Martir Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan, termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jaya Wijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jaya Wijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman iNews melaporkan. Biasa Ketua KPK Setio Budianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pertemuan ini keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto beserta jajarannya menyambangi kantor Kemenko Polhukam pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, Ketua KPK bersama Menko Polhukam membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perbaikan tata kelola. Budi Gunawan selaku Menko Polhukam berkomitmen memperkuat sinergitas dengan KPK. Selain itu, Budi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat, tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan
dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat penegak hukum lainnya. Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah indeks persepsi korupsi kita. Pertemuan ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi, serta mengukuhkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, demi meminimalisir bertambahnya anggaran Pemprov Jakarta akan menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk membantu program makan bergizi gratis agar penerima dari program makan bergizi gratis tersebut merata. Program makan bergizi gratis telah berjalan 2 minggu secara nasional. Implementasi program makan bergizi gratis masih menemukan beberapa kendala, mulai dari anggaran hingga penerimaan yang belum merata. Buktinya di Jakarta sendiri masih banyak siswa yang belum menerima program makan bergizi gratis pemerintah tersebut. Seperti SMP Negeri 191 Jakarta, menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis bertahap. Padahal sebagian besar siswa SMP Negeri 191 Jakarta Kebun Jeruk ini berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Merujuk pada data DTKS penerima Kartu Jakarta Pintar, yakni sebesar 67% penerima dari jumlah 845 siswa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya demi menyukseskan program makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan anggaran dari dana BTT untuk membantu program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto. Padahal dana belanja tidak terduga seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti bencana alam, bencana sosial, serta kejadian luar biasa seperti perang, hingga mengendalikan inflasi. Meski demikian, anggaran BTT ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Akan ada program perawat gratis atau subsidi atau gimana caranya gitu ya. Saya untuk sebenarnya itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan prosesnya. Usaha teknisnya kita akan sampaikan. Dana BTT dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggaran dalam perencanaan. Sedangkan program makan bergizi gratis sendiri sudah memiliki anggaran tetap sebesar 427 triliun rupiah. Belum lagi dana BTT sendiri berpotensi dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Bisa rencana meliburkan siswa sekolah sebulan penuh selama bulan suci Ramadan akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini. Apakah plus minus rencana tersebut dan kira-kira apakah orang tua pada setuju atau tidak, dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, bulan puasa sekitar 2 bulan lagi. Nah, pemerintah memiliki kebijakan untuk meliburkan siswa sekolah 1 bulan selama Ramadan. Lalu bagaimana respon dari masyarakat? Pak, ini kan pemerintah berencana untuk meliburkan anak sekolah begitu saat bulan Ramadan 1 bulan full. Kalau dari perspektif Bapak sendiri, setuju nggak sih terkait hal ini? Saya kurang setuju. Kalau pada saat liburan sekolah di bulan Ramadan itu kerap terjadi tawuran.
ini kan rencana pemerintah itu akan meliburkan anak sekolah selama 1 bulan full selama bulan Ramadan. Setuju atau tidak dengan hal tersebut? Kalau Teteh pribadi sih nggak setuju. Karena anak-anak jadi kurang aktivitas di rumah, lebih banyak main handphone dibandingin kegiatan yang lainnya gitu. Sebetulnya kegiatan apa sih Teh yang memangnya harus dilakukan? Pesantren kilat itu kan bisa masuk dalam kategori. Jadi ya aktivitasnya tuh dari misalnya sekolah biasa pulang jam 12, ya jam 11 ada pesantren kilat dalam 1 bulan full. Itu kan bisa memperbanyak aktivitas anak-anak. Misalkan ada seminggu ada beberapa sekali masuk dalam sekolah gitu, tapi jangan sebulan full itu full libur gitu kalau bisa gitu. Ini kan pemerintah rencananya akan meliburkan anak sekolah dalam 1 bulan selama bulan Ramadan. Itu tanggapannya seperti apa? Ini lebih baik masuklah mungkin setengah bulannya gitu, jangan full langsung full sampai akhir kayak gitu. Jangan sampai libur 1 bulan lah, kasihan anak-anak kayak gitu. Yang ada di rumah jadi nggak jelas. Lalu bagaimana dengan Anda? Setuju atau tidak? Demikian Rakyat Bicara pekan ini, saya Dilamia Aulia dan juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Harman. Pemirsa, maraknya proyek pagar laut ilegal menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto pun setuju untuk menindaklanjuti dan menyegel dan mengusut siapa saja di balik keberadaan pagar laut ilegal tersebut. Pagar laut ilegal kembali ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini panjang pagar laut mencapai 2 km dengan lebar area 70 meter. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut ini. Dengan menggunakan 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui proyek pagar laut disegel. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Tidak hanya di Bekasi, pagar laut ilegal juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya pun mencapai 30 km. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan investigasi misteri pagar laut ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja, kita cek dulu supaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyegel pagar bambu ini. Lantaran pagar bambu di Laut Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku memasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa pemerintahannya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga lebih dari 8%. Namun, banyak elit Indonesia nyinyir akan target tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia menyatakan saat awal kepemimpinannya optimis dan yakin bahwa Indonesia mampu melebihi target 8% pertumbuhan ekonomi. Di tengah optimisme tersebut, Prabowo menyayangkan banyak pihak yang tidak meyakini pemerintah bisa mencapai target. Prabowo pun menyindir bahwa kekurangan elit Indonesia adalah suka nyinyir dan susah melihat orang lain senang. Baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Dan
semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri. Ya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di tanah air terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Maluku dan juga Papua. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia kembali mengalami penurunan di bulan September 2024. Di mana data jumlah penduduk miskin di bulan September sebesar 24,06 juta orang atau turun sekitar 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 25,22 juta orang. Dan jumlah penduduk miskin ini turun hingga 1,76 juta orang dibandingkan September 2022 yaitu 26,36 juta orang. Sementara data persentase penduduk miskin di bulan September 2024 juga terus menunjukkan tren turun yang signifikan sejak bulan Maret 2020. Presentasi penduduk miskin terhadap total populasi penduduk Indonesia pada September 2024 adalah 8,57% atau turun 0,46% dibandingkan Maret 2024. Bahkan besaran persentase ini pertama kalinya menyentuh angka 8% sejak pandemi COVID-19 yang sempat tembus 10,19% pada September 2022 dan 10,14% pada Maret 2021. Sejak pandemi tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 24,06 juta orang atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024. Dengan demikian, persentase penduduk miskin terhadap total populasi Indonesia pada September 2024 adalah 8,57% atau turun sebesar 0,46% basis poin dibandingkan dengan Maret 2024. Amalia menambahkan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di bulan September 2024 masih cukup lebar, di mana tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,66%, sedangkan di pedesaan mencapai 11,34%. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigen terkait dengan maraknya keluhan tentang aplikasi koin Jagat. Menanggapi hal ini, koin Jagat akan berubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Bigen menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat.
Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Sempat viral di media sosial mengenai para pemburu koin Jagat. Permainan menggunakan aplikasi Jagat ini menimbulkan kontroversi karena menyebabkan perusakan fasilitas umum. Sebenarnya apa itu koin Jagat dan berikut informasinya untuk Anda. Koin Jagat merupakan fitur dalam aplikasi sosial Jagat. Aplikasi Jagat adalah platform yang memungkinkan penggunanya terhubung dengan keluarga dan sahabat secara real time. Pengguna bisa melacak lokasi dan aktivitas orang terdekatnya. Sementara koin Jagat menjadi salah satu fiturnya. Dalam fitur permainan, pengguna mencari mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi publik. Setiap koin ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Koin perunggu menawarkan hadiah Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Koin emas dengan hadiah lebih besar. Sayangnya, keseruan fitur di aplikasi Jagat ini justru merugikan. Perburuan koin membuat pemburunya tak memperhatikan lingkungan sekitar. Warga melaporkan akibat aktivitas ini terjadi kerusakan taman hingga fasilitas umum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sejumlah persiapan mulai tampak jelang perayaan Imlek. Tidak hanya aneka ornamen khas Imlek, sajian manis dari kue keranjang juga mulai menjamur. Bahkan para produsen kue keranjang juga kebanjiran pesanan. Dua pekan jelang perayaan Imlek, sejumlah usaha pembuatan kue keranjang di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Produksi kue keranjang meningkat 50% dibanding hari biasa. Kesibukan aktivitas pembuatan kue keranjang terlihat di rumah produksi milik Hasan Kurniawan di Jalan Sadewo Atas, Kelurahan Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di rumah produksi kue keranjang warisan orang tuanya, Hasan bisa memproduksi rata-rata 1.000 buah kue keranjang per hari. Kue-kue keranjang yang dibuat, sebagian besar sudah dipesan lebih dulu oleh pelanggan. Kue keranjang dari rumah produksi Hasan juga bisa dibeli di minimarket dan supermarket di Bandar Lampung. Tapi ada juga konsumen yang membeli langsung di tempat produksi. Satu kue keranjang seberat 1 kg biasa dijual dengan harga Rp25.000, naik Rp1.000 dari harga tahun lalu karena menyesuaikan harga bahan baku yang juga naik. Pabrik ini udah dari tahun 78. Jadi yang kita bikin itu sudah pesanan orang semua. Sekitar Lampung aja. Karena bentuk dan teksturnya yang lengket, kue keranjang bisa diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Dari Bandar Lampung, Andresa Fandi, iNews melaporkan.